prank semua oleh Pak Jokowi. Ya, dari kasus MK, putusan MK sampai melibatkan itu adalah pamannya tetek bengek itulah. Tapi saya rasa keputusan MK saya sangat setuju. Ya, ada batas, tapi juga ada ketentuan yang berlaku. Setuju saya, karena itu adalah hak. Ya, hak juga jangan sampai kebablasan. Nah, sesungguhnya kita ini kena prank oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selalu terbiasa orang yang selalu diam. Setelah semua gemuruh, setelah semua meyakini, dia baru bicara. Saya katakan, Gibran itu bertegak lurus dengan PDIP, sama dengan Pak Jokowi. Ya, dia orang-orang yang beretika tinggi. Yang jadi masalah sekarang ini Pak Prabowo. Kans yang paling besar untuk Pak Prabowo menjadi cawapres saat itu adalah seorang wali kota Solo, yaitu adalah putra dari Pak Jokowi, ya, saudara Gibran. Dulu mungkin mengasumsikan Prabowo itu dengan memilihnya Gibran, dengan otomatis relawan Jokowi akan mendukung Gibran. No way, Pak Prabowo tidak pernah akan. Kita pendukung setia Pak Jokowi itu dengan nalar logika yang baik, menggunakan nalar logika yang sehat. Nah, sekarang yang lebih hebatnya lagi, Pak Prabowo kena prank oleh Pak Jokowi. Ini luar biasa. Kandidat cawapresnya Prabowo yang kuat itu cuma dua saat itu, Gibran dan Erick Thohir. Gibran saya katakan udah pasti nggak akan mau, dan dia pasti akan menolak karena dia bertegak lurus dengan PDIP. Tinggal Erick Thohir yang jadi masalah. Sekarang Erick Thohir dibawa oleh Jokowi lawatan ke beberapa negara. Ini yang jadi masalah. Capres dan cawapres lain sudah menentukan, capres yang lain sudah menentukan cawapresnya dan sudah mendaftarkan ke KPU, sementara Pak Prabowo cawapresnya aja masih belum final. Gibran sudah diusung yang namanya Golkar. Nah gini ya, saya jelasin pelan-pelan biar kalian itu mudeng. Nggak ada jawaban dari seorang Gibran itu, iya saya siap. Belum ada kata-kata itu. Tidak perlu khawatir kalian. Gibran seorang mulai dewasa kok, ya. Kalau menghormati undangan dari Zulhas, undangan dari Erlangga, kemudian yang menggebu-gebu mengharapkan yang namanya cawapresnya Gibran itu adalah Gerindra. Gerindra mah maunya ya istilahnya seruduk sana seruduk sini, makanya ada pepatah ojo ke susu, ya kan. Nah kembali lagi mengenai yang namanya tadi ucapan orang-orang itu bilang buktinya dia udah diusung. Buktinya mana kalau yang namanya Gibran mengiyakan itu saya siap? Belum ada kata-kata itu. Kalian jangan melebih-lebihi kata-kata di luar pemikiran yang namanya Gibran, mendahului kata-kata Gibran. Gibran hanya mengatakan saya terima kasih atas undangan dari yang namanya Golkar, undangan dari Pak Zul. Nggak ada yang bisa nebaknya kok arahnya kemana, ya. Lagian kok bingung Prabowo mencari itu cawapresnya. Cari istri aja susah, lagi cawapres, ya kan? Nah di situ aja bro, percaya aja kalian dengan isu-isu mereka, ganyangnya mereka. Isu yang namanya Lanyala Mataliti aja tentang PKI Bapak Jokowi masih umur 4 tahun digandeng-gandengkan dengan DNA aja mereka percaya, apalagi diundang-undang dengan metodenya Erlangga, ya kan? Betul nggak? Cerdaslah dikit bro mikirnya. Coba simak kembali di situ ada belum kata-kata yang namanya Gibran saya siap.
mendampingi Prabowo. Ya kan? Belum ada. Tapi ada kata-kata yang lembut yang tidak mengecewakan seseorang dengan to the point. Ya, dengan to the point. Saya akan koordinasikan dengan Pak Prabowo. Emang tahu kalian rahasia Gibran nanti bicara dengan Prabowo? Saya belum siap. Atau saya siap? Udah belum? Media mana coba kasih tahu ke saya? Media mana yang mengatakan bahwa yang namanya Gibran mengatakan iya saya siap mendampingi Prabowo? Mana? Komen di sini. Mana ada belum? Belum ada kata-kata Gibran mengatakan saya siap ya mendampingi Prabowo demi bangsa ini, nggak ada. Tapi kata-kata yang lembut adalah yang namanya tawaran tersebut saya akan koordinasikan dulu dengan Pak Prabowo, tindak lanjuti. Arti tindak lanjuti juga belum tentu dia mengiyakan. Pahamkan di situ? Salam waras. Sikap Jokowi seperti biasa ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Dia menyatakan bahwa semua ini nggak ada hubungannya sama presiden, itu di luar kendalinya. Tapi ya setelah isu 3 periode yang gagal itu, bahkan setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mandek itu, kok saya jadi mulai susah percaya pada sebuah statement, pada sebuah omongan. Saya sekarang lebih memperhatikan tindakan. Mulut bisa bohong, tapi tindakan-tindakan itulah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tujuan seseorang. Sekali lagi, ini bukan soal Gibran. Di mata saya, ini soal betapa mudahnya kekuasaan mengacak-ngacak hukum demi sebuah ambisi. Jika akhirnya nanti Gibran benar dipasangkan dengan Prabowo, di mata saya kondisi ini hanya meneruskan ide Jokowi 3 periode, tetapi dengan menggunakan wajah yang lain. Prosesnya ya mirip-mirip banget. Apakah ini akan terwujud? Saya nggak tahu. Tapi ada sebuah tulisan menarik di Kompas yang ditulis oleh guru saya, Imam Ansori Saleh. Dia bahkan menasihati Gibran, jika pun terbuka peluang Gibran untuk maju, kan Gibran bisa bilang tidak. Sebuah nasihat yang menurut saya dilandasi kecintaan pada Jokowi, kecintaan pada Gibran, agar di akhir masa jabatannya kesannya kok tidak mentang-mentang. Kesannya dia bisa landing dengan mulus, tidak landing dengan menunjukkan keserakahan pada jabatan. Sebab Indonesia lebih lebar atau lebih luas dari sekedar keluarga Jokowi. Salam logika. Coba aja gua jadi orang dekatnya capres yang satu ini. Pasti gua bantu koreksi kalimatnya dia. Ya minimal jangan terlalu menunjukkan sifat aslinya. Jangan terlalu vulgar begitu loh Pak. Bapak kan bilang begini, saya minta izin sama rakyat untuk berkuasa, atau saya ingin berkuasa dengan seizin rakyat. Kalau sudah begini Pak, Bapak makin ketahuan dah tujuan Bapak nyalon berkali-kali itu ya karena ingin berkuasa. Sia-sia loh Bapak selama ini pura-pura baik kepada Pak D, pura-pura memuji kepada Pak D, Bapak menyebar baliho bareng-bareng sama Pak D. Kalau begini kan sia-sia Pak. Coba Bapak bilangnya begini, beri kepercayaan kepada kami untuk mengabdi kepada rakyat. Itu baru manis batu. Tapi Pak memang susah ya menjemunyikan sifat asli dan selalu berpura-pura itu. Berat, cukup dilan saja Pak. Sebagai info saja Pak ya, yang dicari rakyat itu bukan penguasa, tetapi orang yang mau mengabdi kepada rakyat. Begitu Pak. Sekarang tak kasih tahu cara permainan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo berambisi ingin memenangkan Pilpres di tahun 2024. Satu-satunya cara adalah menggait Gibran
untuk memecah suara projo. Nah, itu berhasil, sudah mengacak-ngacak yang sudah selama ini mendukung Jokowi. Nah, keuntungan Prabowo yang kedua, ketika kubu Prabowo ingin mengubah undang-undang konstitusi untuk batas minimum usia 35 tahun. Sekarang ini yang disalahkan siapa? Yang dikritik, yang dihujat siapa? Jokowi, bukan Prabowo. Padahal yang punya ambisi adalah Prabowo. Itu keuntungan Prabowo. Nah, sekarang giliran permainan politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi mengikuti permainan Pak Prabowo. Beliau rela dihujat pendukungnya sendiri bahkan. Bahkan Denny Siregar pun juga menghujat. Tapi langkah Jokowi ini sangat tepat untuk ngasih umpan Gibran ke Prabowo. Selama ini kan beliau, Pak Jokowi, membiarkan isu itu berkembang, seolah-olah Gibran ini pengkhianat dan mau digandeng oleh Pak Prabowo. Tapi ketika waktunya pendaftaran tidak mau digandeng, langkah Jokowi tepat. Karena apa? Sampai detik ini Pak Prabowo tidak muncul di dalam pendaftaran di KPU. Saat ini Pak Prabowo gelisah untuk mencari pendampingnya. Yang tadinya awalnya digadang-gadangnya Gibran, ketika di hari H Gibran tidak bersedia. Karena nggak mungkin juga Gibran mau. Logikanya begini, Gibran kader PDI, Gibran sudah menyatakan tegak lurus menjadi tim suksesnya Pak Ganjar. Apakah mungkin seorang Gibran yang kita anggap selama ini cerdas, calon generasi pemimpin selanjutnya, mau berkhianat kepada bapaknya, kepada Pak Ganjar, kepada partai? Nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Itu Gibran cuma umpan Jokowi kepada Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo gagal, bakal ada dua calon antara Anies dan Pak Ganjar. Dan strateginya Pak Jokowi, kalau ini berhasil, pasti mutlak dimenangkan Ganjar. Karena Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud. Tahu sendirilah, Pak Mahfud dan Pak Ganjar pasti sekali putaran. Dari situlah yang namanya politik. Ya, terima kasih. Salam dari TKI. Gama akan menggelegar di tahun 2024. Salam Indonesia Maju, Merdeka. Untuk Pak Prabowo, saya salut dengan strategi politik Bapak. Hampir di kubu Jokowi dan Ganjar Pranowo pecah hanya karena gara-gara isu politik dinasti. Gak sedikit juga yang mengatakan Jokowi itu munafik atas keputusan Mahkamah Agung. Karena banyak orang yang menganggap bahwa yang ingin mengubah undang-undang konstitusi adalah Jokowi, supaya Gibran bisa masuk di bursa cawapres. Padahal kalau kita bisa berpikir pakai logika, selama ini yang selalu ngebet ingin berkuasa jadi presiden adalah Pak Prabowo, dan berupaya mengambil Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo supaya bisa meraih kemenangan. Semua kartu asnya Pak Prabowo ada di Gibran. Ketika Gibran menolak menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka permainan Pak Prabowo sudah berakhir. Tapi di sini pinternya Pak Prabowo yang berupaya mengubah undang-undang konstitusi adalah kubu Pak Prabowo supaya bisa menggait Gibran. Tapi banyak orang yang menyalahkan justru Pak Jokowi, karena yang banyak masyarakat tahu adalah ketua mahkamahnya adalah pamannya Gibran. Jadi mudah untuk kalian menuduh Jokowi melakukan politik dinasti, politik keluarga. Tapi Pak Prabowo harus tahu
ketika mereka tahu yang melakukan ini adalah strateginya Pak Prabowo, maka pendukungnya Pak Prabowo satu persatu akan pindah haluan ke Ganjar Pranowo. Karena PDI mengeluarkan kartu asnya memasangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD yang didambakan banyak kalangan rakyat. Karena keduanya pasangan yang cocok, sama-sama ingin memberantas korupsi, menegakkan hukum tentang korupsi. Saya yakin setelah diresmikan Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, banyak orang yang nggak bisa tidur. Dan pesan saya untuk Projo dan relawan Ganjar, berhati-hatilah untuk menghadapi serangan berita-berita hoax dari lawan. Untuk semua relawan Ganjar Mahfud MD, selamat berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Salam merdeka. Ganjar Presiden di tahun 2024.